Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Saya berada di BBPP, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu teman-teman. Dan di sini saya Rojokoyo Channel mendapat undangan atau diundang untuk hadir di acara peringatan atau anniversary KPSPI Komunitas Peternak Sapi Pemula Indonesia, dimana sudah berdiri 4 tahun bro. Dan di sini pematerinya luar biasa bro. Ada Dokter Dedi. Pasti teman-teman yang sering ini pasti tahu dong Dokter Dedi siapa. Dokter Ketua Ikatan kalau nggak salah itu Ikatan Dokter seluruh Indonesia. Dokter Dedi ini luar biasa bro. Dari Dairy Pro hadir di sini, hadir di Batu ini untuk mengisi acara anniversary. Seperti apa materi pada pagi hari ini untuk Dokter Dedinya bro, ayo kita simak bersama video panjang ini. Siapkan kopimu, siapkan rokokmu, siapkan camilanmu, ayo kita dengarkan Dokter Dedi ini memberikan materi teman-teman. Yuk. Januari 1978, jelita ya, jelang 5 tahun. Beliau adalah seorang dokter hewan dan juga konsultan. Keahlian beliau yaitu manajemen strategis dan bisnis peternakan sapi, kemudian manajemen reproduksi sapi, pakan, nutrisi, dan manajemen peternakan komersial, pengembangan sumber daya manusia. Banyak klien yang telah beliau tangani dari Candi Dairy Tulung Agung, kemudian Antara Farm Tuban, Margo Utomo Banyuwangi, Bima Sakti Farm Tulung Agung, dan lain sebagainya masih banyak, serta berpengalaman menjadi pembicara dan juga pelatih di berbagai wilayah di Indonesia. Sarasehan kita hari ini yaitu bertemakan tantangan peternak sapi di masa depan. Kalau boleh saya lengkapi, kita bisa bahas tantangan dan peluang ya dokter. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Adi Cahyono untuk memulai sarasehan pada hari ini. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, semoga yang berada di ruangan ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Selanjutnya beberapa jam ke depan materi akan diberikan oleh Dokter Hewan Dedi Fakhrudin Kurniawan terkait tantangan dunia peternakan. Cara pandangnya seperti apa, titik-titiknya bagaimana, sapi perah, sapi potong, terutama yang sapi betina, dan peluang, tentunya peluang yang akan kita hadapi seperti apa. Nanti akan dibahas, dikupas tuntas oleh beliau. Untuk itu masih berjumpa kepada beliau, kami persilakan. Buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat ya? Ya. Sudah sarapan semua? Belum. Oke, baik. Saya dikasih tugas sama Mas Adi. Judulnya panjang Pak. Ada saya hitung itu ada 28 kata. Kalau jadi paragraf, jadi judul buku itu sudah bagus banget. Tapi sebetulnya saya sama bapak-bapak ibu-ibu sekalian ini kan sama statusnya ya. Saya juga peternak sama. Nah, kebetulan mungkin model peternakannya saja yang sedikit berbeda. Sedikit kenalan saja. Gambar-gambar yang di depan ini adalah gambar-gambar grup bisnis kami dari Indonesia. Core bisnisnya sebetulnya dari Indonesia ini adalah konsultan. Tapi konsultan lebih banyak memang kami fokus pada peternakan-peternakan komersil Pak. Karena di Indonesia ini kan ada 3 macam peternak ya. Ada peternak mikro, saya juga salah satu termasuk peternak yang mikro, yang seringkali ngarit sendiri, semuanya dikerjakan sendiri, jualan sendiri, kadang-kadang dieksploitasi, difoto sama blantik ya. Kadang-kadang kita kalau dipakan nggak tahu ini pakannya bener apa enggak. Kadang-kadang kalau manggil mantri, manggil dokter hewan juga nggak ngerti dokter hewan ini mau obatnya apa, yang dimasukkan itu obatnya apa. Kadang-kadang sapinya sembuh apa enggak juga jadi nomor 17, macam-macam masalahnya.
Ada peternak yang kedua itu yang saya sebut dengan peternak menengah. Jadi banyak peternak-peternak ini yang sudah mulai skalanya komersil, sudah mulai punya karyawan, sudah mulai mengerjakan tidak sendirian. Tapi rata-rata peternak-peternak yang menengah ini tidak mengerti metode manajerial. Sehingga kalau misalnya ada peternak sapi perah yang skala menengah, begitu dia mulai mungkin langsung mulai 50 ekor, langsung mulai 100 ekor. Karena dia nggak ngerti manajerial, maka biasanya dia akan mengecil, lama-lama habis. Misalnya kita bicara masalah, kalau kita ngomong sama peternak sapi perah itu kan begitu beli banyak bagus ya, karena dia punya duit. Beli sapi kan gampang Pak, ada sapinya gampang. Tapi begitu nggak ngerti manajerial, yang kedua yang dia pikirkan adalah bagus. Kalau dihitung-hitung kok harga susu sama harga pakan nggak nuntut, dipertahankan. Kemudian dia berusaha untuk ngirit akhirnya. Begitu semakin dia ngirit, semakin gak karu-karuan. Akhirnya sapinya lebih kurus, lebih gampang sakit, dan seterusnya. Kalau sapi potong, sama. Ya, jadi ceritanya sama. Kemudian ada peternakan yang ketiga, itu peternakannya itu sudah mega farm, sudah korporasi. Jadi yang dimaksud korporasi ini adalah dia akhirnya harus sudah langsung skala besar banget. Nah hari ini saya akan cerita lebih banyak tentang apa yang kami lakukan saja sebetulnya ya. Jadi kalau yang bapak-bapak lihat ini di samping kanan ini ada namanya iya. Jadi kalau bapak-bapak lihat yang paling kanan itu ini dari Pro Institute namanya. Dari Pro Institute itu memang fokusnya di edukasi, ya. Kami keliling-keliling Pak. Jadi pekerjaan saya sebetulnya penyuluh sebetulnya. Kalau bahasa kita gampang ini penyuluh ya Pak ya. Nah kemudian di sini ada Farminar, kita punya edukasi digital. Kalau bapak-bapak cari www.farminar.dairyco.id nanti bisa di situ. Oke? Baik, kita teruskan aja. Ini nggak penting. Ya. Ceritanya begini. Kalau saya boleh tanya nih, kalau di sini yang sapi potong berapa banyak? Boleh angkat? Yang ternaknya potong. Sapi ya ini ya, sapi semua ya. Oke, berarti sisanya perah ya. Yang sapi potong boleh angkat tangan? Angkat tangan ya. Oke, hampir semuanya. Berarti yang nggak angkat tangan sapi perah? Sapi betina. Oke, sapi potong sama sapi betina beda Pak ya? Oke, baik. Ya, jadi gini Pak, supaya kita ngobrolnya lebih enak, saya ceritakan dulu sejarah peternakan. Jadi dulu orang beternak itu kan tahapannya begini. Beternak itu buat makan awalnya, ya. Tadinya cuma makannya beras, kemudian dia ingin daging, akhirnya dia beternak. Oke. Semakin lama dia berkembang lagi. Jadi untuk dapat untung, ya pokoknya ngarit, dibesarkan, tidak pernah mikir apakah dia secara ekonomis bagus apa enggak, inginnya dapat untung, kan begitu. Kemudian bertahap lagi, ada orang yang beternak itu untuk eksistensi aja, Pak. Ada yang seperti itu, supaya saya dianggap wah masuk ketua RT kan beli sapi. Ada ya. Dia masuk ketua koperasi gak beli sapi, meskipun dia gak pernah ngapa-ngapain. Ngomong dong, dia tak belok ngaring, dia tak belok merah, dia tak belok nyombol ya. Akhirnya begitu Pak. Mungkin masih sapi di sini ngomongnya saya peternak. Oke. Ada sekarang kemudian berkembang lagi Pak. Jadi bukan hanya sekedar eksistensi, tapi beternak itu juga sudah mulai mikir performance, mulai ngukur, ya. Mulai mengukur jarak kelahiran berapa tahun, berapa bulan, mulai diukur. Kalau misalnya saya hitung kalau misalnya saya ngasih makan 1.000 hasilnya berapa rupiah, mulai hitung. Nah kemudian yang terakhir yang terkini akhirnya kita harus ngomong beberapa orang itu beternak itu gaya hidup sudah. Oke? Nah yang jadi masalah kita sekarang harus sepakat. Faktanya kita harus sepakat karena itu bisnis Pak. Ya. Beternak itu bisnis ya. Ini sapi apa? Pernah tahu nggak? Ini sapi wagyu.
Jadi kami dari Pro ini diberikan kepercayaan untuk mengelola beberapa peternakan. Salah satunya yang kami kelola adalah peternakan sapi Wagyu. Sapi Wagyu itu sapi Jepang dulu. Harganya per sapi paling murah 70 juta. Rata-rata 120 juta. Yang umur 2,5 tahun. Ya, sapinya seperti ini. Tempatnya di Sumatera Barat. Ada orang Sumatera Barat di sini. Nah, kami mengelola tempat ini di Sumatera Barat untuk mengelola sapi Wagyu seperti ini. Tapi memang di Indonesia yang punya sapi seperti ini cuma 2. Yang pertama itu namanya Santori di Lampung sana. Yang satu namanya Mosa, ini logonya di Solo Sumatera Barat. Karena memang sapinya eksklusif, kita menggunakan metode bayi tabung buat sapi Pak. Embrio transfer, jadi beli embrio langsung dari Jepang dan dari Australia, kemudian dititipkan di sapi lokal kayak bayi tabung begitu ya, kemudian dibesarkan jadi seperti ini. Ini umurnya kira-kira 18 bulan seperti ini. Ini foto hari apa ya? Hari Kamis minggu lalu. Oke. Baik, cuma begini, saya ingin cerita. Kalau misalnya kita mau berbisnis, berarti harus ngerti siklus bisnisnya. Oke, tapi potong nih. Sebetulnya di sapi potong itu bisnisnya apa sih Pak? Yang pertama, kalau panjenengan rata-rata mulainya dari pedet itu dibesarkan dari jadi sapi darah. Kalau betina ya. Kemudian sapi darah dia akan melahirkan pedet. Oke, begitu dia melahirkan pedet, kemudian kalau induknya yang betina itu sudah terlalu tua, sudah susah bunting lagi, dia diakhir jadi sapi potong. Begitu ya. Kalau pedetnya itu adalah pedet betina, maka nanti dia jadi darah lagi, jadi induk lagi, dan begitu muter. Kalau pedetnya kalau pedetnya jantan, maka dia akan masuk ke siklus bisnis berikutnya, dibesarkan, kemudian setelah besar dipotong, pengemukan. Oke, jadi kalau sapi potong, bisnisnya ada 3. Yang pertama itu breeding, ya menghasilkan pedet. Oke, yang kedua itu rearing, membesarkan. Yang ketiga itu fattening. Sehingga begini, sampean kalau mau masuk di bidang bisnis sapi potong harus milih. Mau fokusnya di breeding atau di rearing atau di fattening, karena mindsetnya beda Pak. Yang bisa melakukan semuanya itu cuma Superman. Modalnya banyak. Tahan Pak, tahan menderita maksudnya. Ya, karena berat banget ini. Pernah ngitung nggak? Mulai menghasilkan pedet, mungkin duit yang dipakai untuk menghasilkan 1 ekor pedet itu berapa rupiah? Kalau sapinya limusin misalnya, berapa duit yang Anda harus keluarkan supaya untuk bisa menghasilkan 1 ekor pedet? Pernah ngitung nggak? Berarti aku ngomong udah percaya ya? Berapa rupiah? Pernah ngitung? Hah? 9 juta. Ya kok ngitungnya gimana? Ngitungnya gimana? 9 juta ya. Begitu lahir procot limusin 9 juta. Harga pedet berapa Pak? Begitu lahir procot begitu berapa? Enggak sampai 9 juta. Di tempat panjenengan berapa rupiah pedet begitu lahir limusin procot begitu? 8 juta. Berarti kalau fokusnya di breeding saja, setiap 1 ekor pedet lahir Pak, panjenengan buku 1 juta. Ya. Iya. Rugi. Belum ongkosnya ya. Itu hanya biaya makannya. Iya Pak ya. Hanya makannya saja ya. Pakan sama yang rawat. Jadi investasi bangunan, investasi induknya nggak pernah dihitung ya? Itu belum termasuk. Ya, pokoknya begitu melahirkan sampai ke pedet langsung tekor 1 juta. Nah, gitu. Kalau bisnisnya cuma breeding, ya, gitu ya. Nah sekarang kalau rearing itu apa? Begitu dia lahir sampai dia siap digemukkan. Oh, digemukkan umur berapa? Siap digemukkan? 1,5 tahun. Berapa biayanya Pak? Pernah ngitung? Berarti ngomong ini 18 bulan ya. 1 hari berapa rupiah? 20.000 minimalis lah itu. Ya wis 20.000 nggak apa-apa ya. Kurang. Ya sponsor TV 21.000. Oke, kalau kita mikir gitu ya.
Oke, 21.000 kali 365 hari. Berapa tuh? 8 juta. Oke, 1,5 tahun biaya makannya 8 juta, Pak. Tenaga kerja berapa kira-kira? 1 bulan minta berapa? 1 juta? 2 juta? Tenaganya? 1 juta. Berarti sama akan tambah lagi 18 juta ya. Berarti biaya untuk makan nih sejak dia rearing, perocot Pak, sampai dia siap digemukkan 18 juta plus 8 juta, 26 juta. Itu baru siap digemukkan loh ya, belum gemuk ini, belum gemuk. Jadi kalau panjenengan beli pedet, beli sapi yang siap digemukkan di musim berapa artinya Pak? Umur 1,5 tahun? 26 juta. Oke. Berarti begitu sampean hanya bisnisnya breeding saja, ya, plus rearing, ya, berarti biaya yang teman keluarkan adalah 8 juta, 9 juta ya, 9 juta plus 26 juta. Biayanya kan begitu ya, berapa ya? 35. Harga satu, harga limosin umur 1,5 tahun ada 35 juta gimana? Tidak. Ada Pak di internet. Di internet bisa, soalnya dapat berapa ya? 100 juta kok tadi bilangnya. Ya, tapi dicampur macam-macam dijadikan masakan. Ya, ini penting ya. Ini penting. Kalau sampai hanya mikir jadi peternak tok, Pak, hanya peternak saja, dalam tangga ekonomi itu sampean itu ada di tangga paling bawah. Oke? Kok bisa? Sampean akan dieksploitasi sama orang macam-macam. Sama siapa? Nomor 1 yang mengeksploitasi sampean itu dokter hewan. Sampai sampean sakit, dokter hewan di mana dong? Datang. Diobati, dijamin sembuh. Malah mati. Ada dokter hewan yang mau menjamin sembuh. Pokoknya bayaran sembuh nggak sembuh nomor 17. Kan gitu ya. Nomor 2 yang akan mengeksploitasi sampean inseminator. Wah, percaya yuk. Ya. Sapi sampean berai, oke. Kemudian datang inseminator, dikawinkan, ya, dijamin bunting. Nah, besok lendir lagi, tapi lah bayaran. Oke. Nomor 3 yang mengeksploitasi sampean pedagang konsentrat. Nah, ayo. Ya. Oke, oke. Pak, konsentrat harga segini, dijamin bagus, dijamin sapinya gemuk. Nomor 4 yang mengeksploitasi sampean pedagang obat, jamu, apapun namanya, pedagang premix. Pedagang premix. Iya dong. Ya, oke. Kok bisa begitu? Dijual ke sampean, dijamin bagus. Nomor 5 yang mengeksploitasi sampean belantik. Ya. Kan begitu ya. Jadi kalau misalnya sampean hanya jadi peternak tok, Pak, ya, hanya jadi peternak saja, sampean ada di tangga paling bawah. Kalau kita ngomong kastanya sudra. Ya, itu yang sapi potong, ya. Kalau sapi perah, siklus bisnisnya begini, ya. Kalau mulai dari pedek, dia jadi sapi darah, kemudian dia melahirkan pedek. Setelah melahirkan dia baru bikin susu, ya. Kalau pedeknya itu jantan, dia nggak masuk siklus bisnis sapi perah, masuk sapi potong. Kalau dia betina, dia akan jadi sapi darah lagi, melahirkan lagi, bikin pedek lagi. Susunya efek samping. Jadi kalau bisnisnya sapi perah, bisnisnya cuma satu. Oke, breeding lagi. Ya, hanya menghasilkan pedek. Kenapa? Kalau dia ingin menghasilkan susu harus melahirkan dulu. Gitu ya, no calf, no milk, no money.
Kalau nggak ada pedetnya, nggak ada susunya, nggak ada duitnya, karena duitnya bubar. Tapi sama, kalau seandainya hanya beternak tok, Pak, ya, tangganya paling bawah. Oke? Nah, supaya nggak paling bawah, bagaimana caranya? Ini yang menarik. Ini yang akan kita diskusikan hari ini, kira-kira ya. Supaya nggak paling bawah itu iya caranya, ya. Oke. Nah, di Amerika jumlah sapinya itu selama 60 tahun terakhir tambah sedikit, Pak. Tapi jumlah susunya tambah banyak. Kok bisa ya? Kalau kita kan ingin nambah susu, nambah sapi, kan gitu ya? Di Amerika enggak, Pak. Di Inggris sama. Jumlah sapinya tambah sedikit, jumlah susunya tambah banyak. Loh, kok bisa? Ya, menarik kan begitu ya. Yang menarik lagi di Indonesia ini sekarang begini. Nanti katanya sampai 2045 jumlah manusia produktif yang seusia kita ini tambah lama tambah banyak. Sampai nanti tahun 2045. Oke, artinya apa? Seharusnya kalau kita memproduksi sesuatu apapun itu, terutama makanan, pasti laku. Oke, apapun itu, terutama yang dibutuhkan sama manusia pasti laku. Jadi kalau seandainya sampai beternak tok tapi tidak masuk ke level berikutnya, yo akan selalu jadi kasta. Oke, naik lagi di atas itu apa ya? Oh, satria. Atas satria apa? Membuat apa ya? Apa? Yang penting jangan sampai sudah terus itu ya. Ini yang kita diskusikan hari ini. Bagaimana caranya? Di Indonesia, ini contoh ya. Di Indonesia coba lihat kebutuhan orang tentang konsumsi susu dan protein yang lainnya tambah lama tambah naik, Pak. Kalau kita bicara protein berarti kita ngomong susu, daging, telur. Nggak ngomong sapi, daging. Dagingnya bisa dari mana saja ya. Tidak harus dari Jember, Pak. Ya, salah 3 apa mana? Tak oleh itu. Salah 4 oleh 6. Ya, oke. Kita lihat sekarang di sini kemampuan kita tidak stabil, ya. Kemampuan kita menyediakan protein tambah lama tambah lebar. Ini kebutuhan kita, Pak. Ini kemampuan kita, Pak. Tambah suwi tambah sing mangan tambah wae, kemampuan kita menyediakan protein tambah lama tambah turun. Jadi artinya apa? Peternak mestinya lebih sejahtera karena demand-nya banyak. Hanya saja kalau hanya sampai pada level-level peternak tok, Pak, tetap saja akan jadi kasta sudah. Bisa dipahami? Oke. Ini loh kalian. Kemampuan kita menyediakan protein hewani itu lama tambah turun, Pak. Self sufficiency. Kemampuan kita menyediakan kebutuhan makanan masyarakat kita tambah turun nih. Akhirnya banyak impor, wajar. Gitu loh, karena tambah sapi tambah lama sapinya tidak tambah banyak punya kita nih. Mungkin sapinya tambah banyak, tapi manusianya cepet. Sapi mana wangel, menungso gampang, ya Pak ya. KB gak penting sekarang, ya zamannya Pak Harto KB. Sekarang orang sudah tidak mengenal KB lagi kan? Oke ya. Nah, pertanyaannya, terus gimana gitu loh ya? Terus gimana kalau lihat situasi seperti ini kan gitu ya? Ini harus kita omongkan ya. Oke, kalau saya boleh tahu yang Jawa Tengah selain Salatiga siapa ya? Semarang. Mana? Semarang. Ada di itu. Jawa Barat ada? Bogor. Bogor. Bogornya mana, Pak? Luliang, Pak. Luliang. Saya kuliah di Bogor dulu soalnya. Oke. Tunak. Dekat kampus lah ya, Unak ya. Oke. Yang pelihara sapi betina berapa orang? Separuh ya, separuh betina. Baik. Kalau saya tanya, pelihara sapi betina itu untungnya dari mana sih? Dari pedet. Oke. Kalau sapi potong, sapi perah begini. Sapi perah itu saya pernah ngitung. Ada yang pernah sapi perah di sini? Oke. Sapi perah Pak ya. Untungnya dari mana, Pak? Apa yang menyebabkan sapi sampean untung atau tidak untung? Faktornya apa? Pakan. Salah. Ternyata gini, Pak. Susu. Salah.
Iso. Ternyata bukan itu, Pak. Yang membuat peternakan sampean sapi perah dan sapi betina, ya Pak ya. Untung atau tidak untung, ternyata faktor terbesarnya adalah ini. Calving interval. Apa calving interval? Jarak antara melahirkan sampai melahirkan lagi. Itu ternyata jadi faktor yang terbesar. Kok iso saya ngitung, Pak? Dari peternak yang cuma 1 ekor, 10 ekor, 100 ekor, bahkan klien saya ada yang 1000 ekor, Pak. Di New Zealand klien saya ada yang 3000 ekor, Pak. Dan ternyata rumusnya sama. Yang membuat untung atau tidak untung, sapi perah atau sapi betina ternyata adalah ini. Kalau ternyata sapi perah nih, kalau ngomong sapi perah ya, ada peternak yang melahirkan setahun sekali sapinya. Oke? Kemudian ada peternak yang sapinya melahirkan 1,5 tahun sekali. Antara ini sama ini, Pak, perbedaan pendapatannya, pemasukannya, duitnya, itu yang ini 8 sampai 10 juta lebih banyak daripada yang ini. Lihat sapi potong? Sama. Kok saya bisa ngomong, Pak? Sebentar. Tadi ada foto yang paling depan ya. Foto yang paling depan ini. Nah ini, ya, ini saya potong ya. Ini peternakan di Lampung, namanya Great Giant Livestock. Dia produksi sapi Brahman. Saya kebetulan beberapa tahun membantu mereka. Ya, nah, saya juga gitu. Sapi potong yang membuat untung tidak untung itu apa sih ternyata? Jawabannya adalah calving interval. Pertanyaan saya. Kapan terakhir sampai mempelajari calving interval? Kapan sampai mempelajari bagaimana caranya bisa melahirkan setahun sekali? Ada yang pernah belajar seperti itu nggak? Ini penting, Pak. Kalau sampai melihat sapi betina, untungnya kan dari bedet, Pak ya. Jadi semakin cepat sampai menghasilkan bedet, mestinya untungnya semakin cepat. Semakin lama menghasilkan bedet, untungnya semakin lama. Oke? Oke, sekarang saya ceritakan yang berikutnya. Nah, masa depan itu seperti ini. Peternak itu sudah ngomongin gaya hidup loh, Pak. Orang sudah mulai bangga. Peternak kan peternak milenial, petani milenial. Apa sih petani milenial itu apa sih? Yang ngomong selama ini ya, kita ngomong peternak milenial. Apa indikasinya? Kudu ngomong angka, kudu ngomong performance, kudu ngomong efisiensi, harus ngomong target. Jadi nggak bisa seperti dulu, Pak, peternak sekarang, Pak. Kenapa? Tambah lama lahan tidak bertambah banyak ya. Semakin gampang apa semakin sulit untuk cari rumput? Semakin sulit ya. Jadi harus ngomong efisiensi. Oke? Yang berikutnya, sekarang kita juga sudah mulai ngomong seperti ini. Kalau saya punya lahan 1 hektar, saya harus nanam rumput berapa, sapi berapa untuk menghasilkan duit berapa. Ujung-ujungnya kan ngomong duit ya. Ujung-ujungnya kan begitu. Nah, sekarang ini Pak yang berkembang adalah ini, precision farming. Kalau kita sudah mulai pakai teknologi, sudah mulai bisa ngitung, Pak. Saya di Sumatera Barat itu hari Rabu minggu depan itu mau masang alat ditempelkan di sapi. Nanti alat itu akan ngasih sensor ke internet, Pak. Kemudian ngasih notifikasi ke HP saya. Kemudian HP saya itu akan ngomong, titit sapi ini dry. Begitu, Pak. Nanti HP saya itu akan ngasih peringatan ke saya, titit sapinya sudah 6 jam nggak makan. Sudah begitu, Pak, sekarang. Bisa nggak dipakai di peternakan rakyat? Sangat bisa. Tergantung sampean melek apa tidak sama teknologi. Karena kebutuhannya akan begitu nanti, Pak. Oke? Nah, seperti ini, modelnya begini sekarang. Oke? Kita punya sapi nih. Bu sapi, bu babi, bu wedus ya, sama saja ya. Tempel alat di sini. Dan alatnya sekarang di Indonesia sudah ada. Oke, kita mau pasang di tabung di depan. Dia akan kontrol sapinya makan apa enggak, bisa ngontrol secara genetik bagus apa enggak. Sapi-sapi kami yang dari Sumatera Barat itu sudah dideteksi DNA-nya. Sampai seperti itu, Pak, sekarang. Jadi kita akan tahu nanti
sapi sampean ini punya potensi besar apa enggak? Bisa. Kalau sampean darah sapi perah Pak, nanti akan tahu sapi sampean ini punya darah FH-nya berapa persen sehingga bisa menghasilkan berapa susu kira-kira. Sudah bisa Pak sekarang Pak. Oke? Nah, sekarang kita butuh akurasi. Kalau saya boleh tanya Pak, Bapak pelihara sapi betina ini? Ya. Yang betina siapa? Sapi betina. Nah, di mana Pak? Jember, Bondowoso. Pelihara sapi betina ya? Berapa ekor Pak? Kalau bilang 3 ekor. Oke, 3 ekor itu bisa nggak dihitung setahun? Panjenengan bisa menghasilkan berapa rupiah? Butuh berapa lahan? Pakai rumput apa yang bisa menghasilkan produktivitas yang terbaik? Nantinya Pak, ilmunya kita harus sampai ke situ nanti kita. Karena kan kita bicara milenial nih. Sekarang Pak, yang terjadi sekarang, deteksi berai itu sudah pakai alat ya Pak. Nah, nanti ke depan nggak lama lagi loh, karena sekarang sudah mulai di Indonesia ya. Mungkin setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi sudah akan mulai Pak itu masalahnya. Deteksi berai, kemudian prediksi kelahiran. Nah, kalau saya boleh tanya, panjenengan bisa nggak memprediksi kelahiran sapinya sampai? Oh, minggu depan. Oh, tanggal 12 bisa? Tidak. Sekarang bisa nggak? Kalau sekarang pakai hitung-hitungan ya. Nanti Pak pakai HP nanti. HP-nya sudah bisa kasih notifikasi sampean nanti. Jadi betulan sudah mulai lebih gampang lagi kalau kita melek yang gitu ya. Nah, diagnosa penyakit, kayak tadi saya bilang ya. Nanti akan muncul di HP itu mau notifikasi. Titik-titik Pak, sapinya sakit. Sakit apa ya? Tak tahu dokter pokoknya HP-nya menunjukkan sapinya sakit. Sapinya demam. Kok bisa demam? Ya tak tahu dokter hewan. Sudah begitu Pak. Kita ngomong diagnosa penyakit. Ini contoh alat yang kami pakai. Ada yang merasa punya masalah reproduksi nggak? Sapinya suwe, nggak motong-motong. Ada nggak? Boleh kan? Oke. Kenapa kira-kira? Berai berkali-kali. Ya. Kalau buat kami ya dokter hewan ya, kami akan mikir pokoknya yang dimaksud dengan sapinya susah bunting atau susah berai itu gangguan. Ya. Berpikir ini enggak? Ini adalah alat yang kita pakai untuk mengetahui infeksi apa enggak sapinya. Jadi dokter hewan itu Pak mestinya begitu dia masuk tangannya, dia harus jawab 4 pertanyaan sebelum ngomong ini masalah apa enggak. Berai apa enggak, bunting apa enggak, infeksi apa enggak. Kalau infeksinya sampean, peternak ya. Peternak kan cuma melihatnya dari leleran tak ya. Kalau leleran itu Pak, kalau belum parah, belum keluar. Oke? Jadi makanya kita sekarang harus punya pemahaman ini. Ternyata kalau punya sapi sudah 2 bulan setelah melahirkan belum minta kawin, itu masalah. Masalahnya apa? Tak kok dokternya jangan tadi 8 bulan baru tak kok. Peternak kita kan bacanya begitu ya. Setahun ini gak meteng-meteng kayaknya ada. Padahal duitnya wis metu 8 juta. Iya betul ya. Nah, sekarang kita punya aturan. Berarti kalau misalnya sapi 2 bulan sejak melahirkan belum minta kawin, ya 3 kali dikawinkan belum bunting-bunting, itu berarti masalah. Harus segera dicek diagnosa. Ya. Bahkan kami pun dokter juga mulai pakai intervensi hormon. Intervensi hormon itu biasa Pak, sapinya kalau dia berai, itu kan sebetulnya masalah hormon ya. Saya bisa loh membuat sapi berai besok pagi. Bisa. Sama pinginnya kapan sapi berai? Oh saya pinginnya Senin Pak supaya tanggal cantik. Bisa Pak. Pakai ini. Bisa nih kan? Pakai intervensi hormon bisa. Oh saya pinginnya sapi saya berai tanggal 1 bulan 1 tahun 2021 supaya nanti melahirkannya tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Gak mungkin ya. Tapi itu bisa disetting sekarang. Bisa disetting pakai hormonal ini bisa. Dan alatnya sudah ada, hormonnya sudah ada. Tinggal sekarang kita mau melek apa enggak. Teknologi sekarang sudah bisa begitu Pak. Oke? Nah, sekarang kita juga pakai USG. Sapi umur 25 hari setelah dikawinkan sudah bisa langsung dicek ini ada bayinya apa enggak. Jadi sama enggak ngenteni 3 bulan. Ya, setelah 3 bulan mantri nih si Tere ngajar,
Ya, saya muter-muter begitu 3 bulan. Waduh, kira-kira makan apa ora ya? Kira-kira Pak. Kira-kira ya. Wis ngene bulan Maret, oke bulan Maret petang bulan. Oke. Begitu petang bulan, wah kosong wis petang bulan tadi. Kan repot begitu. Nah, teknologi ini sekarang sudah ada. Di banyak tempat, di banyak daerah. Kemarin hari Senin minggu lalu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya melatih sekitar 20-an dokter di Indonesia untuk ngomongin ini. Salah satunya, bagaimana sesar, bagaimana melakukan pemeriksaan, bagaimana USG, itu sudah kita lakukan Pak. Jadi mestinya sana sudah tinggal manggil dokter hewan, USG mundi. Kamu tuh gak mau USG. Jangan bilang, dokter cak opo ini nggak ngerti USG, gitu Pak, bisa Pak. Dokter hewan sekarang sudah sendiri. Oke, bisa memprediksi, oh ini umurnya 30 sampai 35 hari, udah bisa Pak sekarang. Nah, oke. Yang terbaru ini yang kami lakukan di Sumatera Barat. Kalau dulu kan kita ngawinkan sapi itu ambil sapinya ke jantan ya Pak ya, kemudian kawinkan alami, kemudian pakai inseminasi buatan ya, ada sperma, ketemu telur, ketemu ya. Sekarang sudah nggak pakai itu lagi sekarang Pak. Sekarang sudah jadi sapi, di titik makan sapi yang sudah siap untuk bunuh, bisa Pak. Oke, nah terus tapi dia terus saya tunggu kan katanya wah upah banget ya katanya. Lah aku ini begitu sih ngaret kok Lah saya setiap hari pekerjaan saya cuma nyombor dikai pengetahuan sing aneh-aneh ngono koyo Pak terkenal tadi. Koyo yo pertanyaannya kan begini, saran saya begini. Nomor 1, sampean harus mulai untuk investasi otak. Kudu mulai kalau mikir Pak. Kalau saya boleh ngomong Pak, dulu saya mulai beternak itu cuma modal saya 5 juta. Tahun 2007 saya beternak. 5 juta itu saya pakai beli pedet. Tahun 2007 beli pedet itu harganya cuma 350.000 ya, masih ingat ya? Harga sapi pedet sapi perah itu tahun 2007 cuma 350.000. Jadi saya modal 5 juta sudah bisa beli 10 pedet. Itu ya kayaknya. Tahun segitu. Ya itu dikembangkan. Jadi kalau sekarang punya modal sapi betina 3, berarti itu 9 juta ya? 100 juta loh Pak ya? 50-an ya? Betina? 60. Gunting apa enggak? Nggak tahu, punya sama gunting apa enggak? Gunting. Nah gunting kira? Iya, 20-an. 20-an. 60 juta gunting sama enggak? Besar deh Pak. Ya, besar loh Pak. Oke? Jadi saya menyarankan KPSP ini banyaklah fokus-fokus di sini Pak. Fokusnya di edukasi. Kenapa? Saya begini. Mungkin ya zaman-zaman dulu bisa jadi zaman-zaman dulu senior saya dulu ngomongnya begini. Wes salah. Peternaknya nggak usah dikandani macam-macam. Lek peternak dikandani macam-macam, dokter hewan gak digawe. Jangan dia murah Pak. Mungkin ya. Akibatnya bagaimana? Ya tenanan, peternak betul-betul gak dikandani macam-macam. Akibatnya apa Pak? Bodoh. Lek bodoh. Tanya nanti. Lek kok bodoh bisa sugih apa enggak? Susah. Iya Pak ya. Karena peternaknya bodoh, peternaknya gak sugih-sugih, sing repot sinten? Dokter hewan Pak sing repot. Ini dokter hewan. Lek peternaknya melarat ya, datang nang kandang. Sapi ini ambruk, diobati dong. Biaya untuk mengobati sapi ambruk itu Pak, sing bener ya. Sekali treatment, biayanya itu 170.000 obat itu. Sing bener loh ya. Jadi kan pasang tarif sapi ambruk, pasang tarif ME 5.000, 1.000 obatnya mesti gak bener ini. Ya, akibatnya apa? Ya kawaras gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Dokternya ini bingung. Begitu masuk ke kandang, repot ini. Saya pasang tarif murah, saya yang tekor. Ya, saya pasang tarif mahal, peternak tekor. Saya pasang tarif murah, saya stres. Saya pasang tarif mahal, peternaknya stres. Sapi ini tambah stres. Iki diobati orang ini. Peternaknya mikirnya stres begini. Iki bayarnya pegawai opo iki ya. Dokter hewan nih.
Iki dibayar morai. Sama-sama stres lah ada peternak yang marah. Nah sekarang saya menanyakan edukasi kenapa ini penting. Harapan saya peternak itu lebih pintar. Peternak pintar mestinya lebih sugih ya, kayaknya. Kalau peternaknya sugih, enak dokter hewan. Oke, begitu masuk ke Anda. Pasar tarif 200.000, misalnya ya. Peternak sugih kok. Peternak ngomong, mosok ya 200.000. Dokter hewan capopo gitu. Pemeriksaan kebuntingan tangan kosong begini. Nah, saya bertanya nih ya, di Salatiga tarifnya berapa Pak? Tangan kosong ini 50.000 berapa? 30.000. Bensinnya mewah sopo 30.000 Pak. Ya. Tapi kalau peternaknya melek pada teknologi, dokter hewan bawa USG lah ya. Pakai USG. Tarifnya kira-kira berapa vaksin pantas Pak? 20. Kode US ini 1 juta Pak. Yo pantas-pantas sih orang gaya-gaya titik 35.000 lah ya Pak ya. Ya. Tapi kan pasar tarif nggak mahal sedikit masih layak gitu loh ya. Kenapa? Peternaknya melek teknologi, peternaknya pintar Pak. Saya punya klien di Lawang Pak. Kalau beli obat itu, obatnya padahal ya obat-obat jamu-jamuan Pak. Tidak pernah beli satu. Sakdus. Saya bilang, Bang, mau sopek sakdus. Ya wis petang dus. Ngono Pak. Kok sugih kok. Masa tuku jamu mek 6.000, ya gak level tuh ya. Kalau peternak kaya. Kalau sampai punya duit, datang ke Indomaret. Berani hanya beli vitamin 1 lembar. Berani? Nggak akan berani. Minimal tuku vitamin plus Pokariset, plus roti, plus sari roti ya, plus pulsa, plus rokok. Dan ini kira orang untuk tak boleh. Mungkin begitu Pak. Jadi makanya saya berharap nanti edukasinya jalan. Oke? Bertahap. Mungkin hari ini hanya membuka wawasan saja ya. Edukasi kan macam-macam. Nanti kalau sampai tertarik, ayo yang sampai ingin belajar ilmu keuangannya peternakan, ayo tak ajari. Caranya ngitung cash flow, caranya ngitung HPP, caranya ngitung BEP, saya ajari boleh. Fokusnya edukasi, ya. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Paham siklus bisnisnya. Paham siklusnya. Jadi kapan sapi melahirkan, kapan perlu memeriksakan, kapan ini perlu Pak. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Ini contoh. Sapi bisa melahirkan kalau bunting. Sapi bisa bunting kalau dikawinkan. Sapi bisa dikawinkan kalau berahi. Apakah semua sapi yang berahi dan dikawinkan pasti bunting? Tidak. Ya Pak ya. Jadi ada syaratnya ya, supaya sapi yang dikawinkan itu bisa bunting ada syaratnya ya. Kenapa syaratnya Pak? Nggak infeksi. Supaya dia nggak infeksi, apa syaratnya? Harus ngapain dia sapinya? Oke. Ternyata supaya sapi tidak infeksi, sapi harus melahirkan dengan benar. Oke. Pertanyaan saya, kapan terakhir sampean ikut pelatihan proses melahirkan sing bener? Ayo. Ayo Pak. Sampai punya sapi betina, pengennya melahirkan dengan baik, ya toh? Tapi pernah nggak belajar? Oh ini loh proses melahirkan yang bener itu. Pernah Pak? Tahun-tahun lalu. Tugasnya siapa ini? KPSBI. Nah anggota sampai ini akhirnya kok kosong nggak diajari cara melahirkan yang benar. Begitu melahirkan bermasalah Pak, reproduksinya bermasalah. Ya, oke. Kalau reproduksinya bermasalah, susah bunting, susah berahi, dan macam-macam ya. Itu kisah. Yo sampai masuk dikai premix yang wapi kayak itu mangko ya. Tapi kalau melahirkannya bermasalah, ya tetap aja reproduksinya bermasalah gitu ya. Oke. Kalau sapinya infeksi, meskipun sampai kawinkan sampai pengen ditulas, sampai kiamat kurang 3 hari, nggak akan bisa bunting Pak. Oke.
Nah, jadi sampai perlu ngerti proses melahirkan yang benar. Supaya dia bisa melahirkan dengan baik, bagaimana caranya? Disiapkan, Pak. Sama pengen ujian, pengen lulus, ini caranya sinau, wong sinau itu belum tentu lulus, oh ya? Ya kan? Supaya sampai bisa melahirkan dengan baik, bagaimana caranya? Disiapkan, Pak. Kita menyebutnya transisi. Nah, pertanyaan saya, kapan terakhir belajar transisi? Belas. Ya akhirnya wajar kalau semuanya masih punya banyak masalah ya. Oke? Karena kita belum pernah belajar dan alhamdulillah KPSP ini muncul untuk bisa memberikan edukasi nantinya, Pak. Yang ketiga, ini bekerja dengan SOP, standar operasional prosedur. Jadi kalau misalnya panjenengan ingin melakukan sesuatu pakai cara yang benar, nanti hasilnya insya Allah benar, orang mencari ini kancani. Sebagai besar kita masih gitu ya. Dan kita berterima kasih tantangan buat KPSP ya, untuk bisa memberikan ini loh Pak, standar prosedur caranya melahirkan. Standar prosedur begitu melahirkan pedetnya diapakan. Pak, saya kasih tahu ya. Dari sekian banyak faktor yang membuat pedet kuntet, ya, itu kalau pemeliharaan umur 0 hari sampai 3 bulan bermasalah. Lek pedetnya pernah sakit dalam periode 100 hari pertamanya, saya jamin nanti ketika dewasa pasti bermasalah. Sing sapi perah, tak pernah nemoni, sama beli pedet, beli sapi darah bunting, kayaknya bagus kayaknya. Tapi begitu melahirkan, kok susunya sedikit ya? Pernah? Nah, kira-kira kenapa ya? Ternyata Pak, faktor terbesarnya adalah dulu ketika dia masih umur sebulan, umur 2 bulan, umur 3 bulan, pemeliharaannya gak beres. Akhirnya begitu melahirkan baru ketemu rugi akhirnya habis. Ya, gitu. Oke? Yang ini contoh. Ini adalah SOP, program transisi sebelum melahirkan. Sebelum melahirkan sapinya begini kan Pak? Diginikan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini harus dikasihkan ke sapi semuanya. Oke? Begitu dikasihkan ke sapi, insya Allah proses melahirkannya tidak ada masalah. Saya nggak akan menjelaskan ini ya. Tapi nanti kalau misalnya KPSP tertarik, kita akan bikin tuh program edukasinya, detailnya bagaimana. Opo ini maksudnya? Saya tanya nih, liver booster. Opo liver booster itu nanti aja. Ya kalau kita ngomongin tentang edukasi ya. Tapi intinya adalah ngomongin tentang prosedur yang benar. Oke? Yang kelima, ngomongin tentang ini Pak. Katanya KPSPI sudah punya sistem data ya. Oke? Sistem data itu nanti kalau bisa diceritakan Mas Wali. Hasilnya kayak gini, ceritakan tentang para peternak ini. Hasilnya seperti ini. Kita kalau gitu kita bisa begini. Ceritakan Mas Wali. Untuk disimpan di emang. Oke? Ini contoh Pak. Kalau misalnya saya menangani peternakan itu, ini saya ukur. Produksinya tak ukur, reproduksinya saya ukur. Semuanya diukur nih. Ya, sampai ini. Semuanya saya ukur. Nantinya kan ini masih semuanya pegang HP kan ya? Ada yang tidak punya HP di sini? Ada, punya pakai HP semua ya? Mestinya pakai HP semuanya. Nah, ini semuanya sekarang bisa dipakai HP. Oke? Yang terakhir ini penting banget. Penting. Yang dari Jember, Bondowoso segala macam ngumpul ke sini. Ini kan gara-gara ini ya. Jadi kalau berikutnya, ngerti nggak? Tadi saya bilang, kalau misalnya sampean sendirian, kasarnya sudra ya, oke? Supaya nggak jadi sudra, bagaimana caranya? Supaya nggak jadi sudra harus naik level ya. Menikah dengan levelnya yang di atas, oke? Jadi menikah sama satria ya. Nah, begitu ya. Kalau seperti ini, sama mau menikah dengan siapa? Ini adalah peternak nih, pemula dia. Menikahnya dengan siapa Pak? Dengan orang yang lebih ngerti. Menikahnya dengan pengusaha catering.
Ya, menikahnya dengan jagal. Menikah sama belantik, nah ini jaringan, ya. Jadi KPSPI tidak boleh sekedar ngomongin beternak edukasi, hanya sekedar ngomongin caranya menarik, nggak boleh Pak. Nanti tantangannya KPSPI bagaimana menjalin hubungan dengan ini orang-orang seperti Mbak Yeni, dengan catering, dengan belantik, dengan jagal. Nggak tahu sistemnya ya, nanti silakan dipikirkan sendiri. Pengalaman saya Pak, saya hari Senin minggu lalu pulang dari Solo, kemudian mampir ke Surabaya. Saya ketemu sama teman di Surabaya. Ternyata dia sudah punya outlet ruko, dia sewa ruko begitu, punya outlet dagang daging premium. Namanya Karim Halal Meat di Surabaya sana. Saya datang, wah ngeri. Lantai 1 itu freezer, nggak tahu ada berapa banyak, buahnya ada. Lantai 2 dia punya apa itu namanya, mesin pemotong, vakum packing, vakum slicer, freezer, macam-macam di atas. Di atas juga ada ruangan lagi, saya buka. Apa ini ruangannya? Kafe Pak. Kafenya itu untuk kayak dapur modern gitu. Jadi dia display ngomongin ini caranya masak steak, jadi YouTuber. Dia undang siapa-siapa, dia jadi makan steak di situ. Jadi ini yang kalau misalnya kita mau peternak ini menggandeng orang-orang seperti ini yang kita butuhkan. Saya akhirnya ngomong sama dia, kamu tolong bikinkan deh pojok premium corner untuk Wagyu, nanti saya yang nyuplai Wagyunya. Nah, kalau peternaknya mau bekerjasama dengan orang seperti ini, wah itu luar biasa. Makanya nanti tantangan berikutnya ya, tadi ya, cari orang-orang seperti itu tadi, ya. Di kota kalau panjenengan tahu nggak 60% daging sapi panjenengan dibawanya kemana? Jakarta. Ya, 60-65% suplai daging itu larinya ke Jakarta. Jadi mau nggak mau harus bikin jaringan ke sana. Oke, nah gitu ya. Saya pikir itu untuk sementara untuk kita awal diskusi ya. Saya sebetulnya tadinya ingin ngomong ini reproduksi. Kalau teman-teman tertarik, saya bisa teruskan tentang prosedur-prosedurnya. Tapi yang paling penting begini. Oke? Sebagian besar masalah reproduksi Pak, ternyata itu gara-gara melahirkannya tidak beres. Dan saya melihat banyak teman-teman ini masih nggak ngerti proses melahirkan. Ilmunya di sini. Sapi itu daya tahannya jelek di 3 titik. Yang 1, 2 minggu sebelum melahirkan. 2 minggu sebelum melahirkan, sapi itu gampang sakit. Yang kedua, pada saat melahirkan itu paling parah. Yang ketiga, kalau sapi perah 2 bulan sebelum melahirkan, itu sapinya juga gampang sakit. Jadi sampai ingin sukses Pak, 2 minggu sebelum melahirkan harus benar caranya. Ya, pada saat melahirkan harus benar caranya. Sapi perah 2 minggu, 2 bulan sebelum melahirkan harus benar caranya. Kalau caranya keliru, ada resikonya. Apa resikonya? Nomor 1, ambruk. Pernah sapinya ambruk, begitu melahirkan, cerai. Sebelum melahirkan ada yang pernah ambruk, cerai juga. Ada yang kolaps, bahasa kita broyongan, rahimnya keluar semuanya. Pernah? Oke. Kemudian ada yang pernah seperti ini, hari-hari tidak mau keluar. Pernah. Ada yang placenta namanya ya. Ada yang keluar dari seperti ini, putih, merah seperti ini. Pernah. Nah, oke. Ada yang begitu melahirkan, kalau sapi perah begitu melahirkan, ada yang pernah begitu melahirkan, ambilnya besar, tak keluar susunya. Pernah. Kalau ternyata sampai punya masalah ini, punya masalah ini, berarti proses menjelang melahirkannya keliru. Ya? Wis gak bisa dibohongi Pak. Di situ gak bisa dibohongi. Bener kok Bro. Jarine kan kamu ngiri-ngiri bener kok jarine ya. Pak pernah begini, pernah ya keliru berarti gak bisa dibohongi. Oke? Nah, ini ilmunya di sini. Oke? Ilmunya di sini. Sapi tidak boleh gemuk di akhir masa keberuntungan. Ya,
Kalau sapinya kegemukan, nanti ada penimbunan lemak di hati. Padahal hati itu fungsinya ada 3, menetralkan racun, menghasilkan tenaga, menghasilkan kalsium. Jadi sapinya lowongmu menjelang melahirkan, nanti sapinya tidak bisa menetralkan racun, tidak bisa menghasilkan tenaga, tidak bisa menghasilkan kalsium. Akibatnya apa? Anu. Tapi masyarakat kita kan bangga ya, sapinya lowong ya. Menjelang melahirkan lowongmu gino-gino terus seneng ya. Ini bahaya. Oke? Makanya saya bikin SOP transisi sebelum melahirkan gini kan Pak, nanti aja ya. Ini ceritanya begini, oke? Yang berikutnya ini menarik, melahirkan normal, oke? Contoh, tak tes ya, yang merasa tahu proses melahirkan normal coba angkat tangan. Oke, saya tanya tak tes ya, oke. Pertama kali ibunya biasanya bisa ya, bingung kayak gitu ya. Berarti kan sama siap-siap ya. Ini disiapin apa? Teh Kopi. keliru. Kopi ya. Oh ya. Ngomongnya saya tahu. Lewat suntuk-untuk tarik. Keliru. Saya lihat katanya pengennya lahir normal. Lah kok ditarik? Ngopi, Pak. Oke. Yang dimaksud normal itu apa sih? Dia melahirkan sendiri tanpa bantuan. Itu normal. Lalu ditarik berarti tidak normal. Ya. Nah, sekarang kata apa nih ya? Sapi gelisah. Siap-siap. Sing disiap nih, coba sebutkan 3 benda wis yang harus disiapkan. Nomor 1. Kopi, rokok. Lap. Kedua. Tali. Tali. Keneke. Buat apa tali? Gantung. Jadi lahir normal. Piro? Lek lahir normal yang disiapkan yang pertama lap. Yang kedua alas. Oke, nomor 3. Ayo, apa ini? Dari ngerti. Belum. Wis tak sebutkan 5 alat yang harus disiapkan begitu sapi mau melahirkan. Ini mau melahirkan normal ya. Kan tadi udah disiapkan. Yo, bisa siap-siap ya. Sebelum melahirkan dengan transisi ini ya. Jadi mestinya sapinya bisa melahirkan normal ya. Sapi itu kan aslinya dia bisa melahirkan sendiri apa enggak sih? Bisa. Aslinya bisa Pak ya? Kalau dia punya tenaga cukup. Iya Pak ya? Kalau posisi berdirinya normal. Ya Pak ya? Kalau tidak terlalu besar, sebetulnya dia bisa melahirkan normal ya? Oke, berarti mindset kita sapi ini bisa melahirkan normal. Ya? Kalau dia bisa melahirkan normal, sama tak tuh tak begitu melihat sapi seperti ini tak siap-siap tuh Pak? Ya. Siap-siap apa ayo? Ngopi. Ngopi. Kopi. Ya. Kayak apa? Nggak ngopi, Pak. Ngopi. Heeh. Nomor loro. Rokok. Rokok. Kayak apa? Ngerokok santai. Nomor telu. Camilan. Camilan apa Pak? Ayo, bingung bisa ini. HP kayak apa Pak? Kayak dokumentasi. Nomor 5. Ayo, nomor 5. Pakai data. Pakai data. Jadi begini, mindset kita sapinya melahirkan normal, normal dulu. Ojo mikir kalian di sini, normal dulu ya. Begitu sapi melahirkan normal, apa yang harus kita lakukan? Yo meneng tok ae. Wong lahir normal tak sendiri toh. Dan ngapain kita sok tahu? Sampai tahu mana kan? Nah, kita tanya pernah melahirkan? Tadi pagi. Ya, oke. Jadi pada dasarnya sapi itu bisa melahirkan normal sendiri pada dasarnya. Kalau tenaganya cukup, ya. Kalau posisi berdirinya normal, ya.
kalau semua otot saraf segala macamnya normal, itu dia bisa melahirkan sendiri, Pak. Nah, sehingga pertama kali yang harus kita lihat adalah ini. Begitu kita melihat sapinya mau melahirkan, yang pertama kali yang kita lihat adalah apakah induknya ngeden dengan baik. Ya, lek mboke ngeden, Pak, haram hukumnya membantu. Loh, Ya. rungokno Yang rek. kedua, sampai lihat apakah posisi bedetnya normal. Ya. Loh, gak harus palpasi. Posisi bedet yang normal itu begini. Kan iso bayang ya. Gimana ya? Kakinya, gitu. Kemudian congornya di belakangnya. Itu normal ya? Nah, kalau kita lihat, yang di sini yang normal yang mana? Kalau yang ketemu yang normal, kalau jawabannya kata dia. Udah ketemu, Pak? Tapi dia nggak gitu. Aku tahu masih ketemu kok. Yang mana, Pak? Atas mana? Ini? Yang slide sebelumnya, Pak. Ini nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana? 1. Nomor 4. Nggak ada. Kalau ada yang nemu yang benar saya kasih ya. Nggak ada, Pak. Berarti nggak juga dia. Ayo, yang mana? Jawabannya apa? Tidak ada. Ya makanya dia enak sebenarnya. Oke ya. Jadi posisi pendidikan normal di yang ini ya. Nah, kalau misalnya induk ngeden, ya Pak ya. Pedet normal posisinya, seharusnya dia bisa melahirkan normal. Harusnya Pak ya. Sehingga yang ketiga, yang sampai harus lihat adalah bagaimana waktunya. Oke? Jadi induknya bisa ngeden, kemudian posisi pedetnya sudah benar. Lihat waktunya. 2 jam untuk sapi yang sudah pernah melahirkan. 3 jam untuk sapi yang belum pernah melahirkan. Bisa dipahami? Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari ini. Sejak mulai ngeden loh. Nggih, apa yang ngarani loh? Ngarani. Iya. Ya. Sejak dia mulai gelisah, sudah mulai deprok, itu mulai start stopwatch. 2 jam nggak keluar, berarti butuh dibantu. Ya, tapi kalau sampai 2 jam induknya masih ngeden, posisi bedetnya benar, masih setengah jam, haram hukumnya. Nah, itu. Ketemu seperti ini. Sapi doro ini ya, sapi darah ya, belum lainnya ya. Ketemu seperti ini. Dinteni 10 menit, dinteni 4 jam, gak pecah-pecah ini. Ayo jalan lagi. Tusuk. Ayo. Siapa ini? Tarik. Coba sih ngomong tarik. Keliru. Ya, coba lihat. Ini posisi bedetnya, induknya menekan apa enggak? Enggak, ada foto ya. Tapi kalau sudah keluar seperti ini, tadi saya bilang 15 menit. Oke, posisi seperti ini. Posisi bedetnya benar apa enggak nih? Benar ya. Masih 15 menit ya. Jadi harus diapakan? Harus ngapain kita? Ngopi. Posisi seperempat jam kok. Ya Pak ya? Oke. Terus ketemu begini 20 menit Pak. Ketemu seperti ini. Itu butuh sapiku. Sapiku kayak kali ini Pak. Pak level. Oke, ini ketemu seperti ini 20 menit. Ya, 20
20 menit ketemu seperti ini, masih belum pecah-pecah juga ini. Ayo diapakan? Mulailah merokok, mulailah berdoa. Sapinya, ya biarkan saja. Loh, rek aku Gak bener bisa toh. caranya. Supaya gak bisa bagaimana caranya? Oh, caranya. Tapi aja kopi sampai enteng. Ditunggu tadi maksimal 2 jam. Kalau dia belum pernah melahirkan maksimal 3 jam. Paham ya? Oke. Nah, terus seperti ini. Kok beda ya, Pak? Sama Pak. Sama Pak. Oh. Terus seperti ini. 25 menit. Kepala sudah keluar semua. Kaki keluar semua. Ini belum pecah. Ayo dia Pak. Keliru. Nah, wis dikandani 2 jam, Pak. Ya. Iki kalau misalnya tadi 20 menit seperti ini, 25 menit seperti ini, berarti kan ada perkembangan, berarti kan ada ngedennya, ya. Satu gini Pak, ya. Jadi sapi itu kalau masih terendam seperti ini, dia bernafasnya tidak. Pertama, dia akan mengalami Ungaran, Gresik, mana Gresik? Wah, ini Gresik yang paling aktif di grup Padang. Ya, Mas Nasir aktifnya di grup Padang. 5 menit aktif, habis itu hilang 5 hari. Ya, jadi saya harap kita tetap saling membantu satu sama lain. Hari ini saya bisa melihat wajah-wajah dari teman-teman yang selama ini kita hanya ngobrol via grup WA. Tapi hari ini bisa dipertemukan dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, perjuangan peternak kecil belum selesai. Kita nggak bisa berpuas diri. Kalau hari ini saya sukses, besok kita sukseskan teman. Besoknya lagi kita sukseskan lingkungan. Ya, saya yakin bahwa KPSPI insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa. Biarkan jadi rohnya saja. Kemarin ada pertanyaan kenapa KPSPI kok harus bikin badan hukum. Saya jawab, ya biarkan itu jadi rohnya. Begitu kita berkomitmen bahwa kita adalah ada di KPSPI, berarti kita sudah harus siap berbagi. Kita harus siap berbagi pengalaman. Karena hari ini pengalaman itu mahal. Ya, daripada kita yang mengalami sendiri, belajar dari pengalaman teman itu yang paling baik. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan atas nama teman-teman Malang Raya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan di acara ini. Ya, kita cuma nyiapin ini 1 minggu. Ya, 1 minggu dadakan, pokoknya bisa jadi, bisa kumpul, bisa ketemu. Ya, gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya Mas Andi, kapan edukasi dan training akan dilaksanakan kembali? Kalau saya pribadi, saya tidak bisa ngomong bahwa ini mau saya. Ini tentang kita. Ya, ini tentang kita, bukan tentang saya. Saya tidak pernah bicara bahwa saya maunya KPSPI seperti ini. Tidak. Kita maunya seperti apa, kita yang tentukan. Jadi kalau misalkan dirasa forum-forum diskusi seperti ini sangat baik, ayo diatur. Kita tata, ya kan? Apakah nanti Lumajang bikin, Jember bikin, kandang pedalaman bikin. Ayo, edukasi di tempat saya. Ayo, kita
bisa bikin acara seperti ini 1 minggu jadi lebaran, masa urusan kayak ngumpul-ngumpul dia ini kita masih dulu bulan kan. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan diskusikan